bersepakat menolak kenaikan iuran BPJS. Kami tidak menggigit orang, Pak. Kami tidak pernah mengancam Bapak. Presiden kita menyebutkan bahwa kerja. Lapangan pekerjaannya mana, Bos? Penolak revisi Undang-Undang 13 2003 jelas menyengsarakan kaum buruh. Saya nggak perlu jelaskan, Bapak bisa pelajari. Satu kata dari Aceh, tolak tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing. Terima kasih. Tunaikan hak budakmu, tunaikan hak buruhmu sebelum keringatnya kering. Saya menjadi prihatin, ada tenaga kerja yang 15 bulan tidak dibayar gajinya. Oleh karena itu pada kesempatan pertama, mohon izin Pak Ketua, kita akan panggil dinas tenaga kerja untuk menyelesaikan sengketa ini. Contoh dari Aceh Timur ini tidak terulang lagi ke daerah-daerah lain. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin memberikan garansi bahwa tuntutan teman-teman buruh tenaga kerja di Aceh tinggal dua lagi. Yang pertama adalah upah minimum provinsi 3.500.000 rupiah setelah didasarkan kepada survei kelayakan hidup. Yang kedua, dimanapun suara buruh pasti hanya akan meminta pada tiga hal. Yang pertama, haruslah kita kumandangkan hari ini. Saya mendapat update, teman-teman buruh nasional di Jakarta juga sedang melakukan aksi yang sama. Pertama adalah layak kerja. Tiga tuntutan dari teman-teman sekalian. Yang pertama adalah tolak kenaikan iuran BPJS. Konstitusi negara Republik Indonesia menjaminkan bahwa semua warga negaranya harus mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang layak, layanan kesehatan yang layak. Pemerintah tidur saja, dinas kesehatan tidur saja, rumah sakit tidur saja kerjanya, karena undang-undang telah mengamanatkan bahwa 10% dari alokasi APBN adalah untuk bidang kesehatan. Demikian juga dengan amanat APBA, 10% dari APBA itu adalah untuk bidang kesehatan. Diperas lagi, dipungut lagi dengan iuran BPJS. Oleh karenanya, dalam kesempatan pertama, bila dibutuhkan tanda tangan, kami bersepakat menolak kenaikan iuran BPJS. Yang kedua, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Benar, pemerintah, sekali lagi, Presiden kita menyebutkan bahwa kerja. Lapangan pekerjaannya mana, Bos? Kita siap kerja, lapangan pekerjaan tidak tersedia. Kalaulah lapangan pekerjaan tidak tersedia, mohon maaf Bapak aparat kepolisian, kriminalitas akan meningkat, maling akan di mana-mana. Saya tahu, Pak, baru saja saya kembali tadi dari kampus kehilangan sepeda motor. Apa sebabnya? Siang hari orang mencuri karena sempitnya lapangan kerja. Ini orang yang sudah kerja belum digaji. Apakah begitu bobroknya negara ini? Sebelum pelantikan, tamu kami banyak, 2 kali lipat lebih dari buruh ini. Penuh sesak gedung ini. Ini relatif lebih sopan Pak hari ini. Aksi damai ini terus patutlah kita dukung bersama-sama untuk menyuarakan dengan tertib. Saya sampaikan apresiasi kepada Anda semua telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan bermartabat. Terakhir, tenaga kerja asing menjadi tidak lengkap. Jangankan untuk tenaga kerja, di lapangan bola pun kalau kemudian tidak ada pemain asingnya tidak menjadi seru. Tapi kalau hanya untuk cleaning service, tidak perlu tenaga kerja asing, Pak. Namanya cleaning service, namanya office boy. Kita sendiri yang menyebutkan dengan istilah asing, Pak. Cleaning service itu orang tukang sapu. Office boy itu tenaga office yang ada di kantor, itu ada office boy namanya. Apa namanya? Kalau di Jawa sana disebut ini tukang kebun. Menjadi prihatin kita bersama-sama Pak Ketua. Traktor saja pun mau diimpor. Oleh karenanya satu kata dari Aceh, tolak tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Polisi. Kenapa bisa apresiasi untuk kita bahasanya rupanya dan melakukan aksi yang belum pernah sekalipun melakukan aksi anarki. Betul tidak, kawan-kawan? Kami tidak menggigit orang, Pak. Kami tidak pernah mengancam bapak-bapak. Jangankan
Sedih Pak. Hari ini yang datang perwakilan dari seluruh buruh yang ada di Aceh Pak. Mulai dari Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Sedih Pak. Apakah pemimpinnya seperti ini yang kita harapkan untuk jalannya? Kami mungkin mau Bapak, nggak lebih Pak. Hari ini kami mengingatkan kenapa kami hadir lagi kemari, padahal aspirasi kami sudah pernah kami sampaikan. Pertama, berkaitan dengan aksi nasional yang sudah disampaikan baik oleh Ketua MSPMI maupun dari koordinator aksi. Satu, tolak revisi Undang-Undang 13 2003, jelas menyengsarakan kaum buruh. Saya nggak perlu jelaskan, Bapak-bapak bisa pelajari. Itu sudah diekspos di media massa. Kedua, iuran BPJS, kenapa? Mati kita Pak. Dan pemerintah harus tahu, rugi. Karena kita harus mensubsidi semua rakyat, baik kami pekerja yang sudah menyiur untuk pemerintah. Rugi nggak? Hal kecil Pak. Bukan keinginan kami, tapi penggunaannya juga rugi karena memakan budget anggaran yang ekstra lebih yang seharusnya sudah diiur oleh kaum pekerja. Sedih Pak, karena kami dapat kelas di kelas 2, tapi nanti di sorong semua ke kelas 3, penggunaannya wajib menanggung. Mau apa? Kami ada buruh nggak mau Pak. Mungkin itu yang kami ingatkan. Yang ketiga, isu nasional yang kami tuntut. Tunaikan janji Bapak Presiden yang sudah menyatakan akan merevisi Undang-Undang 78. Sementara di kantor DPR, di aksi kami yang pertama sudah membuat surat rekomendasi ke pemerintah, ke DPRI, bahwasanya pemerintah Aceh menyampaikan dan meneruskan aspirasi dari kaum buruh Aceh. Dan di aksi kami yang pertama di kantor gubernur, sekda yang menerima kami sudah menyampaikan akan menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri aspirasi dari kaum buruh Aceh. Tapi sampai dengan saat ini itu belum dilakukan. Betul Pak Ketua? Berarti Bapak yang mewakili pelaksana gubernur hari ini menjamin rekomendasinya akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri aspirasi yang kami bawa. Kalau tidak, kami tak akan pulang dulu Pak. Kami tetap tidak melakukan aksi anarki, tapi kami mohon aspirasi yang kami sampaikan ini bisa didengar dan sampai. Hari ini Pak, Bapak perlu tekankan kepada bidang pengawasan disadarkan Waduk Aceh untuk turun ke lapangan melakukan sidak di perkebunan-kebunan kelapa sawit khususnya. Tinggi kali Pak. Hari ini saya bisa Bapak ada untuk kita kirim dari wilayah Aceh Singkil sampai dengan Aceh Barat karena kebetulan wilayah tanggung jawab saya. Banyak kali diskriminasi kawan-kawan di perkebunan kelapa sawit Pak. Orang tuh banyak yang tidak bisa menikmati UMP Pak. Itu yang perlu Bapak catat dan sampaikan ke dinas terkait. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Waduk Aceh. Bidang pengawasannya jangan cuma makan gaji, tapi turun melakukan sidak di lapangan Pak. Berani Bapak sampaikan, makanya kami yang kami harap hari ini sebetulnya Bapak BRT Gubernur Aceh duduk bersama dengan kami untuk kita bahas beberapa masalah tentang ketenaga kerjaan, khususnya perkebunan yang cukup dikebiri di Aceh Pak. Tapi sedih, karena hari ini kebetulan ada perwakilan dari Aceh Barat dan kami buruh perkebunan di Aceh Barat. Ada 4 putra-putra terbaik Aceh Barat yang hari ini mewakili di daerah Aceh. Tapi saya di saat kami minta kalau bisa dari Aceh Barat segera turun ke bumi. Bagian dari rakyat saudara baru dipilih, semoga ke depan bisa menyerap aspirasi rakyat. Saya cuma ingin menekankan kepada DPR ke depannya agar melaksanakan fungsi kontrol yang diberikan oleh negara kepada bapak-bapak menurut bidangnya masing-masing. Kami buruh insya Allah bisa terkendali dan beberapa kali aksi kami bisa terkendali. Yang kami minta cuma satu, jalankan fungsi kontrol bagi anggota DPR yang periode 2019 dan 2024 yang sudah diamanatkan undang-undang. Cuman itu yang kami mintakan. Tekan pemerintah untuk segera memperkukan Kanun Tenaga Kerja Aceh nomor 7 2014. Tapi sampai dengan saat ini pergubnya belum jalan.
Itu masih ada tanggung jawab di bapak-bapak untuk pressure ke pemerintah Aceh untuk segera menjalankan. Karena ada beberapa hal di situ yang menjamin hak kami buruh Aceh di situ. Ada beberapa keistimewaan dari kanun yang sudah bapak-bapak hasilkan. Tapi sampai dengan hari ini kanun itu belum bisa dijalankan karena belum dikeluarkan pergub dari Gubernur Aceh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekali lagi saya tekankan kepada DPR yang terpilih, selamat saya ucapkan dan jalankan fungsi kontrol bapak-bapak yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Itu amanah rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.